Nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1058 yang mengusung judul Kaisar Baru. Sampul pada chapter kali ini memperlihatkan Caesar berkata pada Germa 66, bahwa aku bersamamu. Ayo tinggalkan tempat ini. Halaman pertama dimulai di Tousan Sunny. Nami memarahi Luffy atas apa yang dia lakukan ketika mereka meninggalkan Wano Kuni. Luffy dikurung di dalam sangkar dengan wajah penuh benjolan dan luka. Luffy meminta maaf kepada Nami, tapi dia masih marah. Nami mengatakan kepadanya bahwa ada batas untuk kebodohannya dan kali ini dia melebihinya. Jinbe mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan bahwa semua orang baik-baik saja. Jadi itu bukan masalah besar. Nami menjawabnya dengan marah. Berhenti memanjakannya, Jinbe. Jinbe yang terkejut mengatakan apa itu Conqueror Haki. Chopper memperingatkan Jinbe bahwa dia tidak boleh mendekati Nami saat dia marah. Franky bangga dengan Sunny. Karena meski telah jatuh dari ketinggian itu, hanya sedikit mengalami kerusakan. Burung pembawa surat kabar memberikan koran kepada Robin. Dia memberitahu bahwa bounty baru mereka sudah muncul. Sanji berlari dengan bersemangat kepada Robin. Tetapi dia tersandung dan poster-poster terlempar terbang melintasi kapal. Narator mengatakan, Kaisar Luffy si topi jerami dan 9 komandannya. Chopper pencinta permen kapas. Bounty 1000 berry. Navigator Nami. Kucing pencuri. Bounty 366 juta berry. Pemusik Brook. Soul King. Bounty 383 juta berry. Pembuat kapal Franky. Cyborg. Bounty 394 juta berry. Franky sangat kesal karena marinir mengubah fotonya di poster menjadi foto Sunny boneka. Penembak jitu God Usopp. Bounty 500 juta berry. Arkeolog Nico Robin. Anak Iblis. Bounty 930 juta berry. Koki si kaki hitam Sanji. Bounty 1.032 juta berry. Juru kemudi Ksatria Laut Jinbe. Bounty 1.100 juta berry. Pemburu bajak laut Roronoa Zoro. Bounty 1.101 juta berry. Kapten Luffy si topi jerami. Bounty 3 miliar berry. Sanji marah saat dia membandingkan bounty-nya dengan Zoro dan Jinbe. Panel pun beralih ke Pulau Karaibari. Narator memperkenalkan Bugi sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan. Bugi terlihat menangis dan memohon untuk hidupnya. Tubuhnya dipenuhi benjolan dan juga luka-luka serta gigi yang patah. Sementara itu Crocodile dan Mihawk duduk di sofa. Crocodile meraih kepala Bugi sementara Mihawk mengarahkan pedangnya ke arah Bugi. Bugi memohon maaf dan akan melakukan apapun untuk mereka. Crocodile mengatakan bahwa Cross Guild seharusnya menjadi organisasi yang didirikan olehnya dan Mihawk. Kenapa sekarang Bugi menjadi ketuanya? Mihawk mengatakan Bugi mungkin orang pertama dan terakhir yang menjadi Yonko dengan hanya meminta maaf. Crocodile mengatakan bahwa kata malu tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Bugi memohon pada mereka lagi untuk tidak membunuhnya. Mihawk mengatakan itu tidak bisa ditawar. Galdino memberitahu Bugi bahwa dia tidak pernah menjadi bawahannya. Moji Cabaji dan Alvida melihat Bugi sudah tamat. Jadi mereka pikir mereka harus mengikuti Crocodile sekarang.
Sedikit flashback dimulai saat marinir mengepung Pulau Kuraigana tempat tinggal Mihawk. Krokodil memanggil Mihawk lewat denden musi saat Mihawk sedang mengumpulkan barang-barangnya untuk mengganti markasnya. Krokodil mengatakan kepadanya bahwa mereka harus bekerja sama sekarang setelah si Chibukai dibubarkan. Krokodil, kau tahu itu bukan tawaran yang buruk. Jika kau dan aku bekerja sama, kita akan memiliki organisasi yang bahkan marinir akan waspada. Kau adalah pria yang mereka sebut pemburu angkatan laut. Kita melihat flashback lain saat marinir mengepung Pulau Karabari. Saat Bugi mempersiapkan rencana pelariannya, bawahan Bugi memberitahunya bahwa seseorang sedang menyerang kapal perang yang mengelilingi pulau. Bugi keluar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Krokodil menenggelamkan semua kapal perang. Bawahan Bugi mengatakan bahwa rumor tentang ketua seperti kakak Bugi itu benar. Dan itulah sebabnya krokodil sekarang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Jauh di lubuk hati Bugi dia sangat ketakutan. Bugi, dia di sini untuk menagih hutang besar. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Apa yang harus aku lakukan? Dia lebih buruk dari marinir. Krokodil bertemu dengan Bugi. Krokodil tahu orang seperti apa Bugi. Dia pikir Bugi akan terbang begitu saja. Bugi mencoba membuat alasan tentang uang. Dia mengatakan bahwa semuanya berjalan baik di Bugis Delivery. Tetapi dia memiliki banyak pekerja untuk diberi makan dan itu menghabiskan banyak uang. Krokodil, jika kau tidak dapat menghasilkan cukup uang, mengapa kau tidak mempertimbangkan untuk menjual dirimu sendiri? Bugi, jangan mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu. Bukankah kita rekan yang memecahkan Impel Down bersama-sama Kroko-chan? Krokodil, kalau begitu bayar kembali uang yang kau pinjam untuk persahabatan itu. Aku membutuhkan semua uang itu untuk mendirikan perusahaan baruku. Bugi kemudian menemukan solusi dan menawarkan krokodil untuk bergabung dengannya dan akan melayaninya. Bugi juga akan membayar hutangnya dengan pekerjaannya. Kembali ke masa sekarang. Krokodil menatap Bugi dengan sangat marah saat dia mengangkat poster Cross Guild. Krokodil. Dan setelah semua yang kita bicarakan, ini adalah poster yang kau sebarkan ke seluruh dunia. Kau terlihat seperti orang penting di dalamnya, Tuan Ketua. Bugi, ini semua salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Krokodil, lalu apa artinya ini? Bugi, pekerjaku melakukannya. Mereka sangat menghormatiku. Aku juga terkejut. Kita pun melihat flashback tentang apa yang terjadi dengan poster. Ternyata bawahan Bugi yang membuat poster-poster ini. Dia mengatakan Bugi akan terlihat paling keren di tengah-tengah mereka. Bugi terlihat sangat terkejut. Beralih ke markas besar Angkatan Laut. Branyu mengadakan pertemuan darurat. Branyu berbicara tentang Bugi. Dia mengatakan bahwa dia bukan hanya dalang di balik insiden Impel Down. Dia juga kru dari Raja Bajak Laut dan dikatakan dia bajak laut yang bahkan menyaingi Shanks. Branyu menambahkan bahwa karisma Bugi berhasil membuat krokodil membantunya setelah si Chibukai dibubarkan. Di sisi lain, mereka telah menarik banyak orang-orang berbahaya dari dunia bawah. Jadi Cross Guild adalah organisasi yang bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Branyu melaporkan bounty dari 3 bajak laut ini. Tuan Krokodil, bounty 1.965.000.000 berry. Takanomi Mihawk, bounty 3.590.000.000 berry. Bugi si Genius, bounty 3.189.000.000 berry.
Buggy diakui sebagai kaisar baru bersama dengan Luffy si topi jerami. Pemerintah telah mencapnya sebagai faktor berbahaya yang harus diwaspadai. Kembali ke Pulau Karaibari. Krokodil lelah berbicara dia akan menghabisi Buggy. Mihawk tidak tertarik menjadi kaisar. Dia hanya ingin hidup damai. Krokodil bertanya apakah dia serius. Mihawk memberitahu Krokodil bahwa mereka dapat menggunakan Buggy untuk mendapatkan semua perhatian dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dalam bayang-bayang. Krokodil mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Buggy melangkah keluar ke balkon dengan Krokodil dan Mihawk, dan menginformasikan tentang aliansi baru. Buggy, untuk mempersiapkan era baru yang akan datang, kami telah membuat Cross Guild. Inilah para komandan. Krokodil dan Mihawk terlihat serius pada bawahan saat mereka meneriakkan nama mereka. Buggy terlihat menangis. Bawahan berpikir itu karena emosi. Tapi Buggy menangis untuk kehidupan yang menantinya sekarang. Beralih ke Pulau Kamabaka Queendom. Para pemimpin tentara revolusioner telah kembali dengan selamat. Sabo tidak bersama mereka. Tetapi mereka memberitahu Koala bahwa dia baik-baik saja. Karasu mengatakan itu tentang insiden yang terjadi setelah mereka berpisah. Dia memilih untuk percaya pada Sabo. Koala mendekati Dragon, yang mengatakan bahwa jika Sabo benar-benar membunuh Raja Kobra, dia tidak akan memaafkannya. Tidak peduli apa alasan di balik itu. Dragon ada di depan Kuma dan berbicara dengannya. Katakan padaku Kuma, apa yang telah kamu lihat? Kuma, baiklah, tuanku. Sepertinya Kuma masih bertingkah seperti budak. Tiba-tiba, Den Musi berdering. Markas besar marinir mencegat panggilan ke Kamabaka Queendom. Mereka mengatakan itu mungkin Kaisar Api sehingga mereka mulai merekamnya. Koala mengambil Den Musi. Koala, tolong diam. Hai, ini aku Koala. Sabo, ini aku, Sabo. Demikian review One Piece chapter 1058 yang sangat luar biasa ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya. Dan terima kasih.